Bab 008. Vira melupakan semuanya, dia sangat menikmati kehamilannya. Bagaimana tidak, Kevin sangat memanjakannya bahkan berjanji akan segera menikahinya. Vira tersenyum puas. Seorang perawat memasuki ruangan Vira untuk mengantarkan makanan. Di sana Vira sedang menelpon seseorang. Aku peringatkan, sebaiknya kamu jangan pernah menghubungiku lagi. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau aku melaporkanmu kepada Kevin. Jangan berani mengancamku, aku bisa memutarbalikkan semuanya. Kinar terkejut dengan kata-kata Vira, apa mungkin Vira seorang wanita licik? Hei kamu, anggap saja kamu tidak mendengar apapun atau kamu akan kehilangan pekerjaanmu untuk selamanya. Asal kamu tahu, anak yang aku kandung adalah anak Kevin, Vira memperingatkan Kinar. Baiklah Nona, saya permisi. Hei tunggu dulu, siapa namamu? Saya Kinar. Aku mencatat namamu Kinar. Kinar segera meninggalkan ruangan Vira. Kinar ingin segera melaporkan kejadian ini kepada Viana, namun sepertinya dia harus menemui Viana. Kinar mengirim pesan kepada Viana untuk menemuinya di sebuah restoran. Malam hari Viana mendatangi alamat yang dikirim Kinar, dan benar saja di sana sudah ada Kinar yang menunggunya. Ada apa ibu perawat ini mengajakku kemari? Ada yang harus aku laporkan kepada ibu bos, mereka tertawa bersama. Tapi aku bukan istri dari Big Bossmu lagi. Viana mengerti apa yang akan dibicarakan Kinar hingga dia mengajak Kinar untuk ikut ke apartemennya. Jadi sekarang kamu tinggal di sini. Seperti ceritaku kemarin, aku tinggal di apartemen milik Kendra. Aku rasa dia menyukaimu. Hahaha tidak mungkin, dia sudah seperti kakakku sendiri. Hahaha kita lihat saja nanti. Sudah, apa yang akan kamu bicarakan padaku? Viana mengalihkan pembicaraan karena dia sudah merasakan jika Kendra menyukainya tapi dia tidak ingin berlarut mengingat posisinya saat ini yang masih istri sah dari Kevin. Aku tadi bertugas untuk merawat Vira, tanpa sengaja aku mendengar dia berbicara dengan seseorang melalui teleponnya. Sepertinya dia ingin orang itu menjauhinya dan tidak pernah menghubunginya lagi. Oh itu mungkin kekasih Vira, beberapa waktu lalu aku bertemu dengannya dan melihat dia dijemput oleh laki-laki lain. Viana tidak nampak terkejut, namun berbeda dengan Kinar, apa mungkin laki-laki itu yang menghamili Vira? Viana terkejut, bagaimana bisa? Kiran menjelaskan semua percakapan Vira dan orang di seberang telepon tersebut. Viana mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh Kinar. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku? Apa? Viana menjelaskan sebuah rencana kepada Kinar. Tapi apa kamu yakin? Setelah aku mendengarkan penjelasanmu, aku sangat yakin. Lalu bagaimana kalau anak itu ternyata benar anak Kevin? Viana langsung terdiam, paling tidak, aku bisa melepasnya dengan tenang dan memastikan dia tidak akan tersakiti karena sudah dibohongi oleh wanitanya. Kinar memeluk Viana, mereka sama-sama meneteskan air matanya. Kamu wanita hebat Viana, Kinar tersenyum menatap Viana, aku bangga menjadi sahabatmu, mereka berpelukan kembali, terima kasih Kinar. Seperti biasa, Kinar memasuki ruangan Vira untuk mengeceknya. Keadaan Vira sangat baik-baik saja, namun Kevin menyarankan Vira untuk bed rest selama trimester pertamanya. Vira mengikuti keinginan Kevin. Kevin sering mendatangi Vira, seperti saat ini dia menemani Vira dari semalam. Jika ada sesuatu pada dia, kamu bisa menghubungiku, Kevin berkata pada Kinar. Baik Tuan, sebentar lagi dokter kandungan akan datang untuk memeriksa lebih lanjut, Kinar pun meninggalkan mereka berdua. Kinar segera memberikan laporannya kepada Viana, dia mengirimi pesan yang berisi informasi bahwa Kevin ada bersama Vira. Saat ini Viana dan Kendra sedang mencari informasi mengenai laki-laki yang pernah menjemput Vira pada waktu itu. Ya Kendra hanya mengikuti keinginan Viana untuk menyelidikinya. Setelah 2 hari mencari identitasnya, Kendra berniat menemui laki-laki yang bernama Franz tersebut. Franz berada di sebuah apartemen mewah,
Saat Kendra mendatanginya, Kendra terkejut ketika melihat seorang perempuan seksi yang baru saja keluar dari apartemen Franz dengan pakaian yang acak-acakan sambil memaki Franz. Kendra membuka pintu yang tidak terkunci tersebut. Kendra melihat banyak pakaian perempuan berserakan di atas sofa bahkan di atas lantai. Franz yang sedang tertidur di atas sofa melihat kedatangan Kendra. "Siapa kamu? Kenapa kamu kemari?" Kendra memasuki apartemen tersebut. "Jadi seperti ini pekerjaanmu. Ini hobiku, apa urusannya denganmu? Apa kamu juga yang menghamili Vira?" "Vira, maksudmu sekretaris bodoh itu? Dia memaksaku untuk menghamilinya, dan bodohnya aku. Kenapa aku bisa menghamilinya secepat itu? Padahal aku belum puas memainkannya. Hahaha. Apa kau yakin dia hamil olehmu? Menurutmu dia hamil oleh bosnya? Bodoh. Dia jelas hamil olehku. Aku bisa menjaminnya karena bosnya adalah laki-laki men asterisk L." Kendra merekam semua percakapan mereka. "Lalu kenapa lo bersedia menghamilinya? Apa lo pikir tidak tertarik ketika seorang perempuan naik ke ranjang lo dan menjanjikan sejumlah uang? Jadi dia memberi lo sejumlah uang. Itulah kenapa gue ingin mengejarnya hingga saat ini. Dia belum menepati janjinya. Untung saja gue sudah puas menikmati tubuhnya. Tidak kusangka wanita polos sepertinya sangat ahli dalam bercinta." Hahaha. Kendra merasa jijik ketika Franz membicarakan Vira. Ya, Kendra memang sudah lama berada di luar negeri, seringkali dia melakukan adegan-adegan panas dengan pasangannya, namun dia bisa menjaga keperjakaannya. Dia berprinsip hanya akan menikmati satu perempuan. Lalu lo tahu alasan dia melakukan itu? Tentu saja demi mendapatkan hati bosnya. Gue tidak tahu pasti sih, yang terpenting adalah bagaimana dia bermain. Hahaha. Tapi kenapa tanya-tanya soal itu? Atau jangan-jangan lo tertarik juga dengan perempuan itu? Hahaha, tidak mungkin bro, aku cuma ada sedikit urusan dengannya. Tang Yu bro, gue pergi dulu. Namun tiba-tiba lengan Kendra ditarik oleh Franz. "Lo mau kemana bro? Lo pikir gue bakalan lepasin lo begitu saja setelah gue cerita semuanya? Hidup nggak semudah itu bro. Kalem bro, apa maksud lo?" Franz menunjukkan nomor rekening di ponselnya. "Kalau lo berani membayar lebih besar dari uang yang dijanjikan oleh Vira, gue lepasin lo. Atau sebaliknya. Berapa yang dia janjikan?" Wah, ternyata gue sedang berhadapan dengan seorang bos juga ya. Gue lebih suka damai. Jadi lo sebutin berapa? 2 miliar. Ya, dia menjanjikan uang 2 miliar untuk mendapatkan anak itu. Kendra terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin Vira menjanjikan uang sebanyak itu demi membohongi Kevin? "Oke, gue transfer 3 miliar. Ponsel Franz berbunyi pertanda uang yang dijanjikan Kendra telah masuk ke rekeningnya. Franz tertawa puas. "Tang Yu bro, lo jangan sungkan kalau butuh bantuan gue lagi. Gue siap bantu lo." Franz menepuk pundak Kendra dan Kendra pergi meninggalkan apartemen Franz. Pengadilan agama mengabulkan keinginan Kevin untuk menggugat cerai Viana. Mereka mendapat surat panggilan dari pengadilan agama untuk menghadiri sidang pertama mereka. Baiklah, mungkin ini keputusan terbaik untuk kita Kak, Viana bergumam saat mendapat surat tersebut. Berbeda dengan Kevin, dia memperlihatkan surat tersebut kepada Vira dan Vira sangat senang ketika mendapat surat tersebut. "Selamat sayang, kamu akan segera mendapatkan kemenangan." Vira mencium kilat bibir Kevin. "Kita akan menjadi keluarga yang sempurna." Vira kembali mencium bibir Kevin. Vira merasa terkejut, bagaimana mungkin ini terjadi? Ketika hendak meraba milik Vira, mereka dikejutkan dengan kedatangan Kinar yang mengantar Dr. Mila. Maaf tuan. Saya benar-benar tidak tahu, mereka akan beranjak keluar meninggalkan Vira dan Kevin. Kalian lanjutkan saja tugas kalian, aku kemari hanya untuk memastikan calon bayiku baik-baik saja." Kinar dan Dr. Mila terkejut. Kevin memangku Vira dan kembali membaringkannya di tempat tidur. Vira cemberut ketika Kevin menghentikan aksinya. Kevin berbisik kepada Vira, "Nanti kita lanjutkan lagi."
Vira pun tersenyum dengan wajah yang memerah. Dokter Mila melakukan tugasnya untuk memeriksa kandungan Vira. Semuanya sangat baik, Anda hanya perlu mengkonsumsi banyak buah dan sayuran yang berserat tinggi untuk memenuhi asupan ibu dan calon bayi. Apa tidak apa-apa bila aku membawanya pulang? Tentu saja tidak apa-apa, Pak, namun tetap harus dijaga pola makan dan aktivitasnya. Ibu hamil jangan sampai capek ataupun stres. Baiklah, lalu apa kami boleh melakukan hubungan suami istri? Maksudku, kita akan segera menikah dan apakah kegiatan tersebut tidak berbahaya bagi bayinya? Dokter Mila kebingungan, tentu saja boleh Tuan selama tidak ada keluhan dari ibu hamil, namun disarankan untuk lebih berhati-hati. Vira tersenyum malu kemudian Kevin menggenggam tangan Vira. Kendra menceritakan semuanya kepada Fiana. Fiana terkejut dengan apa yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Aku hanya menyampaikan ini kepadamu, untuk tindakan selanjutnya aku akan mengikuti keputusanmu. Kita tidak mungkin mengatakan ini langsung, tapi kita juga tidak bisa membiarkan Kak Kevin dibohongi seperti itu. Jadi apa maksudmu kita harus memberitahu Kevin melalui orang lain? Aku bisa membuat Franz mengatakan itu. Lalu bagaimana dengan bayi yang dikandung Vira? Bayi itu tidak bersalah. Kendra hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Fiana. Bagaimana mungkin dia begitu bimbang? Kevin sangat menginginkan anak, dan Vira sangat menginginkan Kevin. Jadi lebih baik biarkan mereka bersama. Dengan begitu anak yang dikandung Vira pun akan mempunyai keluarga yang lengkap. Mereka akan bahagia jika Kevin tidak mengetahui sama sekali. Dan tugasku adalah membuatmu bahagia, bukan Kevin ataupun Vira yang bahagia. Kendra menggenggam tangan Fiana. Fiana menatap Kendra, benar Kak, kamu benar. Terima kasih karena selalu mendukungku, Fiana memeluk Kendra. Paling tidak, kamu harus optimis bahwa kamu bukan perempuan L. Kendra membalas pelukan Fiana. Fiana menghadiri persidangan di pengadilan agama, namun tidak dengan Kevin. Tapi hal itu justru membuat proses perceraian menjadi mudah karena pihak Kevin dinyatakan telah menyetujui semua keputusan sidang ditambah pihak Fiana yang juga setuju untuk menerima gugatan cerai dari Kevin. Hakim mengetuk palu yang menandakan perceraian Kevin dan Fiana sudah diresmikan dan saat ini status mereka adalah janda dan duda. Keputusan itu membuat Fiana sangat sakit sekaligus lega. Laki-laki yang telah berjanji kepada mendiang ayahnya untuk menjaga dirinya ternyata mengkhianatinya. Fiana menitikkan air matanya, Kendra yang menyadari hal itu mencoba menenangkannya, kamu kuat, yakinkan diri bahwa ini adalah keputusan terbaik untukmu. Fiana menganggukkan kepalanya, terima kasih Kak. Terima kasih, Fiana mencoba tersenyum melihat Kendra. Saat ini Vira dan Kevin sedang merayakan hasil sidang tersebut. Mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu seharian di dalam kamar sebuah hotel. Mereka saling berpelukan kemudian berciuman di atas sebuah kasur tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuh mereka. Fiana mulai menikmati hari-hari tanpa Kevin. Hari demi hari, minggu demi minggu bahkan bulan demi bulan Fiana lewati dengan sangat baik. Seperti saat ini Fiana bekerja di perusahaan Kendra sebagai staf keuangan. Fiana bekerja dengan profesional. Vina, ayo kita ke kantin. Mary dan Sally yang menjadi sahabat Fiana sejak Fiana bekerja di perusahaan Grup L menggajaknya untuk makan siang bersama. Baiklah, aku akan membereskan dulu barang-barangku. Tiba-tiba telepon di meja Fiana berdering, ayo ke ruanganku. Kita makan siang bersama. Fiana gelagapan ketika mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Yaitu telepon dari Kendra, tidak ada karyawan yang tahu kedekatan mereka selain Tiara sekretaris Kendra. Teman-teman, kalian duluan saja ya. Bos menelponku untuk memberikan laporan. Hah? Ini kan jam istirahat Vina. Kenapa bos kita sangat keterlaluan seperti itu? Sally mengangguk menyetujui perkataan Mary. Bukan begitu, aku lupa memberikan laporan ini padahal Tiara sudah memberitahuku sejak pagi. Fiana, masih untung kamu tidak dikeluarkan dari perusahaan ini. Coba kalau bos kita killer,
Sudah get out kamu sejak kemarin hahaha. Baiklah kita duluan ya, kayaknya kita nggak bisa nemenin kamu buat kelaparan deh. Hahaha, Sally menimpali. Fiana menghela napas lega ketika sahabat-sahabatnya mempercayainya. Fiana bergegas menuju ruangan Kendra. Namun ketika hendak memasuki ruangan Kendra, dia berpapasan dengan Romi, atasan Fiana di bidang keuangan. Loh mau kemana kamu? Adot anu pak, saya ada perlu dengan Tiara. Ya Tiara pak. Aku kan sudah bilang, panggil aku Romi, umurku tidak sejauh itu Fiana. Tiara, tapi dia sedang makan siang, lebih baik sekarang kita makan siang dulu. Nanti setelah selesai makan, kamu bisa kemari untuk menemuinya. Tapi dia baru saja menelponku dan menyuruhku untuk menemuinya, mungkin dia di toilet. Aku akan menunggunya di sini. Sudahlah kamu tidak pandai berbohong, aku yang traktir loh. Fiana, bisa masuk ke ruanganku. Romi melihat ke pusat suara, ternyata itu adalah Kendra. Ayolah bro, kenapa mengganggu usahaku? Sudahlah, nasib lo memang jadi perjaka tua. Hahaha. Untung lo bos gue, kita sama-sama perjaka tua bro. Hahaha, Romi yang merupakan sahabat juga tangan kanan Kendra pergi meninggalkan mereka berdua. Masuklah, kenapa kamu begitu lama? Aku sudah lapar. Ayolah kak, kamu harus tahu bagaimana usahaku untuk membatalkan acara makan siang dengan sahabat-sahabatku. Maksudmu Romi si playboy itu? Kenapa Pak Romi? Aku tidak bersahabat dengannya. Tapi baru saja aku melihatmu bersamanya. Dia hanya menyapaku dan mengajakku makan. Tuh kan, mungkin kalau aku tidak memanggilmu kamu akan pergi bersamanya dan membiarkan aku kelaparan di sini. Ya ampun kak, aku tidak sejahat itu. Apalagi kakak adalah bosku. Bisa dipecat aku membuat bosku kelaparan. Kendra tertawa sambil mengacak rambut Fiana. Jadi menurutmu aku bos jahat semacam itu? Ya bisa jadi sih kak, karena kakak sudah berprasangka buruk padaku. Hahaha baiklah aku minta maaf. Apa jadinya jika orang-orang tahu kalau bos mereka meminta maaf padaku hahaha. Kamu benar-benar ya. Ayo pesan makanan, aku sudah lapar. Makanan sudah berada di depan mereka. Fiana makan dengan sangat tergesa-gesa mengingat waktu istirahat tinggal sebentar lagi sampai Fiana tersedak. Makannya hati-hati, Kendra memberikan segelas air kepadanya. Waktu istirahat sebentar lagi kak, bagaimana kalau aku telat sampai di mejaku? Jangan paksa aku untuk memindahkan meja kerjamu ke dalam ruanganku. Apa? Fiana terkejut mendengar ucapan Kendra. Kendra menatap Fiana, kenapa? Ingin mencoba? Tidak kak, aku nyaman kau bekerja di sana, ya Fiana mendapat penawaran untuk menjadi sekretaris pribadinya. Namun dia menolak dengan alasan dia ingin mempunyai banyak teman. Jika berada di ruangan Kendra dia tidak akan bertemu dengan banyak orang dan akan terasa sangat jenuh. Selain itu gosip-gosip akan bermunculan. Jadi maksudmu kamu tidak nyaman berada di dekatku? Nyaman kok kak, beneran. Baguslah, karena aku juga nyaman berada di dekatmu, Kendra tersenyum kepada Fiana. Fiana yang baru menyadari kata-katanya langsung menutup mulutnya dan pipinya mulai memerah. Kak Kendra, Fiana menutup wajahnya. Hahaha sudahlah jangan malu seperti itu. Kamu habiskan makanmu dan segera kembali. Atau sahabatmu akan memberimu sejuta pertanyaan. Ah baiklah kak, Fiana menghabiskan makanannya. Nanti pulangnya aku antar. Tidak usah kak, aku akan naik ojek online saja. Kalau kakak mengantarku, hutangku tidak akan pernah lunas. Baguslah, itu artinya kamu tidak akan pernah jauh dariku. Ayolah kak, uang yang kukumpulkan bahkan belum setengahnya dari hutangku. Apa, kamu mengumpulkan uang untuk membayar hutang kepadaku? Fiana mengangguk, iya kak, jika tidak begitu aku tidak akan pernah bisa melunasinya. Kendra menatap Fiana, aku nggak pernah memberimu pinjaman. Pakailah uang yang telah kamu kumpulkan untuk kebutuhanmu. Tapi kak, Kendra memeluk Fiana, aku mohon,
Anggap saja kamu sudah melunasi semuanya dan hiduplah dengan normal tanpa ada hutang yang menunggumu. Baik Kak, terima kasih, Fiana membalas pelukan Kendra. Sekarang kembali ke tempatmu, sepertinya jam istirahatmu sudah habis. Ah iya Kak, sudah 10 menit yang lalu, Fiana melihat jam di tangannya dan segera meninggalkan Kendra. Kendra hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu baru keluar dari ruangan Pak Kendra. Ngapain aja? Bukannya kamu bilang cuma ngasih laporan. Apa kamu mempresentasikan laporannya? Sally menyerang Fiana dengan pertanyaannya setelah melihat Fiana duduk di meja kerjanya.